Tambang ini terkhusus di daerah Ibu Kota Baru. Salah satunya tadi di situ adalah di Bukit Tengkorak di Desa Sukomulyo kalau saya tidak salah tadi saya menyampaikan. Dulu marak sekali, sekarang berkurang, tetapi ini perlu kita jaga supaya jangan sampai marak lagi kembali karena harga komoditi daripada tambang-tambang ini lagi mahal-mahalnya sekali. Memang ini sebenarnya adalah tugas tupoksi secara teknisnya itu ada di kepolisian. Tetapi untuk tindak kerugian maupun korupsi itu tentunya juga teman-teman dari kejaksaan itu bisa masuk ke dalam hal itu. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Suki Abdul dan juga rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba, pemirsa. Dan kita akan membahas kali ini pemirsa terkait dengan pemberantasan mafia tambang ilegal di Indonesia. Seperti kita ketahui nih pemirsa bahwa praktik penambangan ilegal ini banyak atau marak terjadi di sejumlah kawasan di Indonesia. Tapi ini sulit ditindak ini karena katanya keberadaan mafia yang menjadi backingnya. Seperti apa? Kita akan bersama-sama nih membahas, sudah hadir anggota Komisi 7 DPR RI, Bapak Mulyanto dari anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera daerah pemilihan Banten 3. Selamat, apa kabar Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah hadir bersama kami Mas Noverdi Puja Saputra, analis legislatif ahli pertama Badan Keahlian Sekjen DPR. Selamat, apa kabar? Assalamualaikum Mas Puja. Nah, pemirsa dan juga Uki nih, kalau kita bahas terkait adanya illegal mining, sebenarnya ya ini merupakan salah satu isu yang sudah lama berkembang di Indonesia. Nah, mungkin saya mau ke Pak Mulyanto dulu nih Pak. Kira-kira nih apa sebenarnya, bagaimana tanggapan Bapak dengan isu ini tapi terkesan pemerintah membiarkan begitu saja Pak? Kami DPR Komisi 7 juga mengesankan ya, atau terasa seperti itu. Ini masalah sudah lama berlarut-larut ya. Jadi berbagai macam modusnya ini. Padahal kerugian negara yang ditimbulkannya kan sangat besar. Ya. Karenanya kami terus terang mendorong, mendesak ya, agar pemerintah itu serius lah gitu ya menangani ini. Tim-tim yang ada betul-betul lah diberdayakan gitu. Namun terus terang sampai hari ini kami melihat belum ada perbaikan. Apakah setuju Mas Puja dengan apa yang disampaikan Pak Mulyanto, belum ada perbaikan? Kalau dari saya sih sebenarnya Mas, menurut saya pemerintah itu sebenarnya sudah ada tindakan-tindakan. Namun tindakan-tindakan tersebut memang dirasa belum optimal. Tindakan-tindakan dari pemerintah kan ada preventif dan represifnya. Preventifnya contohnya saja seperti dalam hal sosialisasi ke para penambang, lalu ada pembenahan mengenai sistem data mengenai tambang segala macam, dan juga kalau secara represifnya kan sudah ada razia baik yang dilakukan oleh kepolisian maupun pemerintah daerah. Namun hal tersebut memang dirasa memang belum optimal, Mbak. Nah, pertanyaannya kenapa hal tersebut belum optimal? Nah, kenapa tuh? Nah, di sini yang harus kita gali lebih dalam sebenarnya gitu. Kenapa tuh Pak Mulyanto belum optimal? Karena ada benar-benar memang ada backingan kuat di belakangnya, seperti apa? Yang pertama ya, ada dua menurut saya. Secara administratif ya, ketika perizinan penambangan ini berubah dari daerah ke pusat, dari provinsi ke pusat, terjadi lag di situ. Penambang-penambang kecil merasa kesulitan kalau hanya menambang galian C, batuan-batuan gamping harus izin ke pusat. Akhirnya mereka nggak mau izin langsung. Nah, ini muncul lah, marak ilegal. Namun sekarang sudah muncul PP, dilimpahkan dari pusat ke tingkat provinsi. Namun teman-teman yang penambang di tingkat kabupaten juga ini masih belum mulus. Itu di satu sisi. Yang kedua, penambang-penambang besar ya kan, atau menengah, yang sebenarnya bisa mengurus perizinan itu. Tapi kan kenyataannya memang ditemukan ya beberapa kasus, berbagai kasus bahkan termasuk wali kota, gubernur Jateng sudah menyatakan ini nggak main-main, ini perang bintang ini. Kita melihat jelas itu ada backingnya aparat. Makanya saya bilang ya ada perbaikan, karena ibaratnya ini kan kepala ikan. Kalau mulai kita perbaiki dari buntut nggak selesai, harus perbaiki dari kepala. Ya, ikan membusuk dari kepala. Nah, kira-kira sebenarnya siapa yang memegang pilar dan poin terpenting nih Pak untuk memberantas illegal mining? Kan waktu itu beredar ya, video yang ramai sekali dari Bapak Ismail Bolong kan, disebut orang-orang yang siapa yang terlibat. Siapa saja Ya kan? Itu kan kelasnya bukan kelas teri, itu kelas tinggi. Jadi kalau kita mau serius, Satgas Illegal Mining ini kan sudah dibentuk
ya kan, yang anggotanya dari berbagai unsur. Bahkan kami di DPR Komisi 7 mengusulkan agar segera dibentuk Dirjen Penegakan Hukum di Kementerian SDM. Masih dibahas sih ini ya. Namun kami melihat ini kekuatannya jauh lebih besar dari setingkat Dirjen. Tapi Bapak berarti sejauh ini dari Komisi 7 belum ada nilai melihat keseriusan gitu ya Pak Iya. dari pihak pemerintah Iya. untuk akhirnya bisa mengeksekusi ini. Iya. Kalau misalnya sudah sebenarnya nama-nama juga sudah muncul di Iya. publik, tapi sampai sejauh ini belum ada tindak lanjut seperti itu Pak. Keseriusan dalam mana konklusif ya. Kalau keseriusan yang tadi persiapan perbaikan data itu dilakukan lah itu. Tapi yang konklusif, yang solutif ya, kami melihat belum radikal perubahan itu. Oke. Ya. Ada will yang besar ini. Will yang serius sungguh-sungguh. Kalau dari Komisi 7 sejauh ini bagaimana Pak untuk akhirnya mendesak pemerintah dalam hal ini mungkin kalau Komisi 7 tidak bermitra dengan Kapolri seperti itu ya? Ya kemarin kan kita kasus di beberapa tambang besar itu kan ada kasus. Sudah inkrah ya. Sudah inkrah diputuskan, izinnya dicabut ya kan. Lalu tetap aja menambang kan secara ilegal. Lalu Dirjen sudah memeriksa juga, selevel Dirjen loh. Dirjen Minerba kan melaporkan juga ke tingkat gubernur di sana. Nggak bergerak. Maka artinya menurut kami ini levelnya di atas itu, kalau mau serius. Jadi Dirjen saja udah nggak mampu lah mengatasi ini. Itu, jadi harus ada kekuatan yang lebih tinggi. Jadi Presiden nggak boleh diam kalau mau serius ya. Ini kan jumlah uang yang beredar cukup besar ya. Oke, yang tadi udah dibentuk Satgas di SDM dan juga sudah ada payung hukum. Apakah sebenarnya ini payung hukumnya kurang kuat? Gimana tanggapan dari Mas Puja sendiri? Kalau menurut saya, Mbak, sebenarnya payung hukum itu ada, sudah bagus. Menurut saya Undang-Undang Minerba itu sudah bagus. Namun pelaksanaan di daerahnya memang belum optimal, belum maksimal gitu kan. Nah, ada oknum-oknum yang memang di sini bermain gitu, sehingga mengakibatkan payung hukum tersebut tidak berjalan secara optimal. Nah, hal inilah yang harus diberantas oleh Presiden melalui keseriusannya untuk membenahi masalah tambang ilegal. Seperti Oke, itu. nah ini kalau misalnya juga menurut catatan dan juga ini disampaikan oleh Pak Mulyanto ya bahwa penambangan ilegal ini untuk timah saja ini kerugian negara bisa 2,5 triliun rupiah, untuk tambang emas ilegal sampai 38 triliun rupiah dan juga untuk mineral lainnya ini mencapai 315 miliar rupiah per tahunnya. Kalau misalnya ini bisa masuk di anggaran APBN kita ataupun juga menjadi salah satu pemasukan itu kan juga jumlah yang cukup besar gitu Pak. Ini sebenarnya apa nih Pak? Kita perlu apa yang harus dilakukan Komisi 7? Apakah bekerja sama dengan Komisi 3 sebagai mitra kerja dari kepolisian untuk akhirnya ayo kita benar-benar berantas terkait dengan tambang ilegal ini? Ya, kemarin kasus yang ada ini, itu data yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 7 ya, yang mengutip data dari Kementerian SDM. Dan saya rasa dugaan saya ini kan hanya semacam sepertujuh dari puncak gunung es. Sebenarnya angkanya lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada itu. Kalau ini dioptimasikan untuk masuklah ke dana bendahara umum negara ya, menjadi APBN, saya rasa jauh lebih besar lagi itu. Nah, ini kan potensi yang besar. Bahkan prediksi Pak Ibrahim Samad bahkan ya, bahkan kalau tambang kita dioptimalkan, memasukkan bisa bayar utang. Nah, ini kan besar potensinya. Karenanya kami Komisi 7 ini melalui panja terkait, panja illegal mining ini, sedang mendalami, termasuk langkah-langkah yang mungkin nanti kita akan mengadakan juga mungkin apa yang disebut rapat gabungan ya bersama Komisi 3, bagaimana sih rekomendasi yang konkret agar ini solutif. Nah, ini masih berproses ini. Kami belum sampai pada kesimpulan yang solutif atau konklusif seperti itu. Oke, Masih nah bertahap bukan lah. saja untuk kerugian kepada negara, tapi juga kerugian untuk masyarakat kecil tentunya di daerah. Dan pemirsa, sebentar lagi kami akan bahas lebih lanjut, tetap di Kabar Nusantara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara, masih membahas terkait dengan penambangan ilegal yang marak terjadi di Indonesia. Nah, kalau tadi Pak Mulyanto sebut bahwa kerugian ini bukan hanya untuk negara yang sangat besar ya Pak, tapi juga masyarakat di daerah mungkin yang banyak terdapat tambang ilegal, di mana mungkin selain kerusakan alam, bencana dan lainnya juga berpotensi untuk mengganggu masyarakat yang ada di daerah. Nah, misal ke Mas Puja dulu, bagaimana tanggapan dari Mas Puja melihat ini? Apakah jerat hukum yang diberikan kepada para pelaku illegal mining ini kurang atau bagaimana tanggapannya?
Kalau kita lihat di Undang-Undang Minerba, menurut saya sih itu sudah lumayan cukup tinggi lah untuk masalah illegal mining ini. Namun adalah pelaksanaan dari aparat penegak hukumnya. Nah, di sini permasalahannya adalah menurut saya bukan pada aturannya, tapi pada orang yang melaksanakannya di bawahnya gitu kan. Karena secara teori mau seperti bagus apapun aturan hukumnya, tapi pelaksana di bawahnya tidak bagus, maka aturan itu tidak akan terasa gitu. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti benar harus pelaksananya. Nah, Pak Mulyanto sendiri, pengawasannya gimana nih Pak? Untuk pelaksana baik di tingkat daerah, Memang terlebih untuk persoalannya di masyarakat. situ ya, devil is in detail ya, di persoalan implementasi. Namun sebelum ke sana, saya melihat ini, kita pemerintah ya, ini harus membuat regulasi yang makin sederhana. Oke. Agar untuk penambang-nambang kelas kecil, galian kecil-kecil itu, apalagi harus ke pusat, sulitlah mereka. Kalau perlu ini cukup izin yang sederhana untuk mereka. Namun yang terpenting adalah pengawasan lingkungannya. Biarlah mereka kan tanah mereka sendiri dekat dengan rumah mereka tambang agar sejahtera. Kita dorong itu. Yang penting bagian pengawasan lingkungannya. Yang kedua, tambang-tambang yang menengah dan besar ini, mereka kan ada keserakahan. Mereka punya kemampuan untuk mengurus izin. Namun mereka ingin mengambil margin yang lebih besar, menerobos dan sebagainya. Nah, kerusakannya luar biasa kalau yang mereka ini. Kerusakan dari segi APBN-nya tinggi, kerusakannya lingkungan, kerusakan sosialnya, merusak tatanan kan yang sudah ada. Nah, ini yang perlu mendapat perhatian. Seperti yang kita bahas tadi. Untuk tadi revisi Pak, mungkin pengurusan izin untuk yang melakukan penambangan yang kecil di daerah-daerah, apakah sudah ada langkah untuk ke sana Pak dari Komisi 6 sendiri? Ya, kemarin kita diskusi dengan Pak Dirjen ya. Ini kebetulan Pak Dirjen ini juga masih jadi PLT gubernur kan, jadi gubernur jenderal ini. Kita mendesak segeralah ada angkat dirjen yang definitif. Persoalannya kan ini banyak ini, harus diselesaikan dan kita harus bicara dengan dirjennya yang bisa ngambil keputusan kan. Langkah-langkah itu yang lebih teknis, Pak. Bagaimana misalnya, ya kalau memang yang kecil sekali, udahlah cukup izinnya dari ada pendelegasian lah dari provinsi ke lebih bawahnya. Kalau perlu dipermudahlah mereka. Yang terpenting adalah masalah pengawasan lingkungannya agar nggak merusak lingkungan. Biar ini mereka semakin sejahtera, ya kan, masyarakat sekitar dan juga ya dapatlah ya APBN atau PBD. Nah ini yang kita akan dorong melalui berbagai panja yang ada. Ada 2 panja terkait, Pak. Yang pertama adalah panja peningkatan pendapatan negara. Juga concern terkait dengan ini. Oke, Mas Puja dan juga Pak Mulyanto, kalau misalnya ini pengamat hukum pertambangan Wahyu Nugroho juga menyebutkan bahwa sebenarnya ini permasalahan kasus tambang ilegal ini sudah sejak dari pemerintahan Presiden Soeharto seperti itu. Ini berarti melihat bahwa ini adanya lemahnya fungsi pengawasan dan pengaturan pemerintah dalam tata kelola dari pertambangan dalam negeri. Sebenarnya dari zaman bisa disatakan bahwa dari zaman Bapak Soeharto sampai sekarang gitu. Apakah ini benar-benar dibiarkan begitu saja, dibiarkan mafia ini bermain begitu saja, dan juga akhirnya mungkin juga bermain dengan aparat kepolisian, penegak hukum, sampai akhirnya ini seperti sesuatu yang sudah legal dan sudah biasa seperti itu. Silakan Mas Puja, gimana? Saya sih pendapat sekali dengan pernyataan Mas tadi, bahwasannya ini memang sudah terjadi cukup lama ya. Pengaturannya pun memang dibilang seperti kata Pak Mulyanto tadi memang rasa niat nggak niat gitu, setengah-setengah gitu kan. Oke, jadi sehingga entah ini memang settingannya memang seperti itu untuk orang-orang yang memiliki kekuasaan atau duit, memang disetting seperti itu, aturannya memang disetting untuk mengikuti mereka, atau memang ini memang pengawasannya yang kurang. Nah, kalau menurut saya sih dua-duanya sih bisa masuk sih sebenarnya, dua-duanya bisa masuk, Pak. Karena kalau dilihat dari rentang waktu yang cukup lama, harusnya adalah perubahan. Tapi sampai sekarang kan Nggak ada. Nggak terlalu signifikan lah perubahan. Kalaupun ada tidak terlalu signifikan gitu kan. Dan masih sangat banyak sekali gitu, Mas. Ini gimana tuh Pak Mulyanto? Apakah para pemain-pemain besar ini yang juga mungkin memiliki power kekuasaan yang besar sedemikian rupa sehingga ini hal yang sesuatu dari zaman Pak Soeharto sampai sekarang Bapak Jokowi sudah 2 periode tidak ada perubahan yang signifikan? Ya kalau saya melihat ini kan adalah salah satu pergeseran bentuk oligarki ya. Zaman dulu, zaman Pak Harto, oligarkinya kan dapat dikatakan ya bernaung pada sebuah kekuatan Pak Harto. Ya.
Pak Harto adalah pengayom oligarki. Kalau ada permasalahan-permasalahan antar oligarki di bidang pertambangan ini, ya mereka kumpul, foto bareng, selesai itu urusan. Ketika reformasi, patronnya berubah, pecah. Mereka bergantung kepada berbagai partai politik yang besar-besar ada kan, termasuk ke TNI, Polri, Gubernur, pecah. Ketika mereka bertikai, pertikaian menjadi bising. Ini terjadi, jadi rame ini kan. Munculnya video Ismail Bolong kan menandakan terjadi apa ya. Anggaplah konsolidasi oligarki yang terjadi zaman Pak Harto kan sudah berubah ya. Nah, inilah yang menyebabkan semakin kesulitan kita mengendalikan. Aktornya semakin banyak, ya kan? Aktornya semakin banyak. Sementara kekuatan dan kemampuan kita mengendalikan aparat, ya terlihat kan, banyak kasus di permukaan besar melibatkan para aparat levelnya tinggi, bukannya rendahan. Saya melihat ini kemauan politik kita bersama. Saya rasa mungkin tidak bisa selesai sampai tahun 2024. Kita membutuhkan presiden yang kuat, yang bisa menata ini. Tidak bisa selesai. Saya nggak selesai. Banyak kasus nggak bisa selesai tahun 2024 sampai 2024. Dugaan saya ya. Karena muatan politiknya terlalu besar. Oke, berarti Ini apakah baru pertama kali juga nih anggota DPR bilang ini agak pesimis terhadap sesuatu masalah saat Iya. satu kasus gitu ya. Artinya kan perlu kekuatan politik, karena levelnya tingkat tinggi kan. Kita lihat seperti itu. Kalau begini aja kan nggak bisa. Maka konstelasi dan peta politik di pasca pemilihan presiden itu kan berubah. Nah, di situ kita dorong kekuatan sipil ya. Insya Allah akan menemui jalan yang lebih baik, mudah-mudahan. Oke, jadi kira-kira siapa nih kunci dari pemberantasan tambang ilegal ini? Selengkapnya jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Pak Mulyanto dan juga Mas Puja, kalau kita misalnya mencari aktor utama nih dari penyelesaian kasus penambangan ilegal yang terjadi di Indonesia, kira-kira siapa Pak? Kapolri, Presiden? Kalau menurut saya ya, karena sejak zaman Pak Harto pun nggak selesai dan sekarang makin menjadi-jadi. Padahal potensi penerimaan negara ya dari sumber daya alam ini paling besar kan batu bara ya, kemudian sawit, lalu tambang-tambang lainnya. Sumber daya alam ini harus betul-betul kita jaga, kita hilirisasi dalam mana yang utuh. Jangan hilirisasi kayak sekarang, nilai tambahnya rendah ya, langsung diekspor. Itu sama juga bohong. Hilirisasi yang utuh, sehingga betul-betul memiliki multiplier effect, ya kan? Betul-betul punya nilai tambah yang tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri. Ini harus dirancang dengan baik, ya. Nah, di sisi lain tadi kan, carut-marut pertambangan ini banyak loss pendapatan negara kita. Ini kan karena oknum yang bermain oligarki. Permasalahan makin lama makin berat. Nggak bisa diserahkan kepada Dirjen Minerba. Kita udah merasakan itu, nggak bisa. Sekarang saya belum tahu nih, apakah bisa diserahkan kepada Kapolri. Nggak yakin saya. Oke. Makanya saya lebih cenderung, ini orkestranya harus dimainkan secara sungguh-sungguh oleh Dirjen utamanya. Dirjen utama kan di negara ini ya presiden. Kalau will-nya jelas, lalu menggerakkan Kapolri, menggerakkan gubernur, lalu perang untuk ini, saya yakin bisa orang kita bangsa pejuang kok. Coba ada will nggak? Nah saya nggak yakin sampai 2004 ini will itu muncul. Gimana Apalagi Mas menjelang Puja? pemilu, Setuju kan ya. ide-ide Dari Mas Will Puja. dari bangku kekuasaan seperti itu? Kalau saya setuju sekali dengan pendapat Pak Mulyanto ya, karena memang presiden sebagai kepala negara harus punya komitmen yang kuat ya untuk memberantas mafia tambang ini gitu kan. Tapi kita tidak, menurut saya tidak harus menunggu sampai 2024 selesai. Langkah-langkah itu sebenarnya bisa dilakukan saat ini gitu. Kalaupun memang presiden memang punya niat dan mau untuk memberantas masalah ini. Contohnya saja, saya membayangkan ada jangka pendek dan jangka panjangnya gitu kan. Jangka pendeknya adalah dengan membentuk tim satgas khusus. Contohnya aja seperti tim Satgas Covid kemarin gitu kan. Semua selesai kan menanggapi masalah tersebut. Nah, saya berharapnya di sini ada gabungan dari beberapa instansi, baik penegak hukum di sini bisa dari kepolisian, kejaksaan maupun dari KPK. Lalu ada unsur TNI, lalu ada unsur instansi pemerintahannya seperti SDM dan lingkungan hidup. Kemudian ada PPATK. Nah, tim ini dapat bekerja secara utuh, di bawah langsung komando dari presiden. Jadi arahan segala macamnya terkait dengan penambangan ilegal itu dari presiden. Tugas tim tersebut adalah untuk
melakukan penindakan, pencegahan, dan pengawasan terhadap permasalahan tambang ilegal. Nantinya tim ini karena dibentuk secara jangka pendek tentunya akan sementara kan. Dan untuk jangka panjangnya saya setuju dengan pendapat Pak Mulyanto tadi, bahwasannya harus ada lembaga atau setidaknya badan setingkat eselon 1 yang menangani khusus untuk masalah ini gitu. Nantinya setelah terbentuk badan atau lembaga eselon 1 tersebut terbentuk, tugas dan fungsi dari tim Satgas ini bisa ditarik ke lembaga tersebut sehingga nanti akan lebih spesifik gitu ya mengenai untuk menangani masalah tersebut gitu. Tapi tentunya ini butuh will yang kuat ya dari pemangku jabatan. Nah, kalau dari Mas Puja ini ada optimisme nih kita lihat. Nah, tapi nih kalau misalnya kita lihat nih Pak, apakah kegiatan illegal mining ini ada kaitannya dengan ketidaksesuaian pembagian keuntungan dari hasil pertambangan yang diperoleh oleh daerah? Karena kan kita berdasarkan data dari RUU Minerba bahwa pembagian untuk pemerintah daerah ini menjadi 1,5% untuk provinsi, dan untuk pemerintah kabupaten kota 2,5% dan 2% untuk pemerintah kabupaten kota lainnya yang bukan merupakan daerah dari tambang ini. Apakah ada proporsi yang kurang seimbang sehingga ada kemungkinan celah untuk illegal mining? Ya, Pemda ya sudah barang tentu ya selalu mengharapkan dapat bagi hasil yang lebih ya. Namun kita memang pemerintah pusat, kita semua menghitung ya kira-kira bagaimana sih sebaiknya ini ya. Itu bagian yang sulit memang di dalam penataannya. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Di dalam Undang-Undang Minerba dan turunannya di PP dan PPS terkait dengan ini misalnya. Masalah pajak progresif. Jadi sekarang ini kan sampai seharga 90 US dollar per ton, itu misalnya batu bara, ya dikenakan 13,5%. Padahal harga sekarang udah 380 US dollar per ton. Jadi dari 90, 100, 200, 300 flat. Harusnya progresif di sini. Kalau di progresif, negara banyak masuk gitu, besar uang itu. Saya berteriak-teriak, harusnya pajak progresif, jangan berhenti di angka 90 US dollar per barel. Justru 13,5% itu 90 US dollar per barel. Kalau udah 150 naik 15%. 200 naik 17%. 300 naik sekian persen. Akan masuk uang negara. Nah, uang yang masuk ini bisa kita tingkatkan untuk daerah. Kalau kita serius, ad hoc-nya ini ada, ya tugaskan aja Pak Luhut jadi ketua. Kan Pak EPP kan menteri segala bisa. Oke, berarti Kalau Pak Presiden serius, bentuk apa? Satgas multi kementerian, diketuai oleh Pak Luhut. Kerjakan seperti mengerjakan COVID, kan bisa. Kalau ada will. Ini berarti juga ada will dari Pak Mulyanto dari fraksi PKS untuk akhirnya tadi seperti disampaikan di awal akan ada rapat gabungan dengan mitra kerja terkait. Ya, baru rencana. Terkait. Ini sudah bagaimana tahapnya Pak? Ini baru rencana. Jadi sejauh ini nanti akan dibincangkan lebih lanjut seperti itu ya Pak? Ya. Akan kita dalami baru masuk ke rapat gabungan. Oke. Berarti nanti akan ada pembahasan juga untuk pajak progresif tadi Pak? Ya, saya sering menyampaikan kalau rapat dengan Bapak Menteri Pak Dirjen, harus rapat ke depan ini harus kita mendapat pemasukan negara dari sektor SDA yang lebih optimal. Pertama dari illegal logging kita tata, pemasukan negara akan masuk. Yang kedua dari pajak progresif yang jelas-jelas itu hak negara kan, tarik. Ini kan luar biasa. Kenapa persoalan nggak mau menarik itu? Mungkin terakhir Mas Puja dan juga Pak Mulyanto nih kalau misalnya harapannya. Kalau misalnya tadi Pak Mulyanto mungkin agak sedikit pesimis, Mas Puja ya optimis dikit-dikit, tapi kalau kita juga melihat bagaimana keinginan dan kemauan dari pemerintah. Tapi kalau misalnya kita ngomongin harapan deh terkait dengan bagaimana ini penambangan ilegal yang juga cukup merugikan negara. Kalau misalnya kita sering banget dengar bahwa Indonesia ini mempunyai kekayaan alam mulai dari lautan yang begitu luas, dan juga pasti sumber daya alam yang juga begitu banyak, tapi setidaknya ini tidak bisa kita rasakan oleh semua kalangan lapisan masyarakat. Harapan ini Mas, mungkin. Silakan Mas Puja. Harapan saya sih untuk penambangan ilegal ini ya will tadi itu dari Presiden untuk segera menuntaskan masalah ini ya gitu kan.
karena kerugian negara amat sangat besar, bukan Sebenarnya yang data-data receh juga lagi. sudah ada, Benar. sudah lengkap, tinggal bagaimana pemerintah gitu ya? Tinggal bagaimana langkah yang mau diambil itu seperti apa gitu Oke. kan oleh pemangku jabatan ini. Mau atau tidak? Mau atau tidak, mau dituntaskan atau tidak. Saya berharap segera dituntaskan karena dari kerugian negara yang segitu besar, kalau bisa dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat kan itu akan lebih baik gitu kan. Ketimbang masuk ke kantong pribadi oknum-oknum kan, lebih baik dimanfaatkan negara untuk mensejahterakan masyarakat. Oke, Betul. silakan Pak Dari Pak Mulyanto. Mulyanto. Visi saya dan harapan ke depan ini, kita harus menjadikan sumber daya alam ini flyover bagi pembangunan. Kita harus optimalkan sumber daya yang terbatas ini betul-betul ya sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ya, jadi sebentar lagi kita akan memasuki sunset industri migas, batu bara akan down karena akan cenderung ke yang lebih bersih, ya kan? Maka kita harus dorong hilirisasi yang berkualitas. Hilirisasi yang berkualitas yang sungguh-sungguh, bukan yang setengah hati seperti sekarang, ya kan? Akhirnya kita mempunyai nilai tambah yang tinggi, pendapatan berlipat-lipat dari sumber daya alam. Inilah masa kita betul-betul upaya menginvest ya, tenaga, pikiran, sebagainya, agar kita membangun masa depan yang lebih baik. Untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi Mas Novedi Pujasaputra, analis legislatif ahli pertama Badan Keahlian Sekjen DPR RI, dan juga Pak Mulyanto, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, daerah pemilihan Banten 3. Semoga obrolan kita kali ini bisa memiliki manfaat pastinya untuk bagaimanapun ini untuk nasib masyarakat Indonesia gitu ya, Elisa. Ya, selagi tadi itu yang seperti kata Pak Mulyanto masih ada sebelum kita memasuki sunset ya Pak ya. Dan ini Masih adalah ada akhir waktu. dari Kabar Nusantara. Saya Suki Abdul dan juga rekan saya, Dan saya Elisa Purba. beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.